Bertemu lagi dengan saya Mala Kamila di acara Catatan Redaksi. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani salah satu wartawan Jawa Pos Radar Kudus, Indah Susanti. Halo. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita berlanjut ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih khusyuk ya, kita mungkin ada curhat-curhatan. Nah, kita ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus, Bapak Joko Susilo, yang meninggal diduga ini karena serangan jantung. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke, kita akan mengulik tentang kisah-kisah bersama Bapak Joko Susilo. Ya, gimana Mbak? Kapan pertama kali bertemu dengan beliau? Ya, Pak Joko Susilo itu jadi Kepala Dinas Disdikpora tahun 2014, tepatnya November ya. Kali pertama bertemu beliau itu saya sudah di pos pendidikan sebelumnya memang. Terus kesannya beliau itu orangnya suka menuturi menuturi bahasa Indonesianya, menasehati ya. Menasehati, kemudian tidak pernah marah ya. Berita apapun model berita apapun beliaunya menanggapinya dengan bukan santai tapi serius, tapi tidak marah lah ya, dikasih pengertian gitu. Dan kalau di konfirmasi juga Pak Joko itu welcome sekali gitu. Kemudian kesan dengan beliau itu tidak hanya sekedar wawancara ya. Kalau sama beliau itu terkadang wawancaranya sedikit, tapi cerita pengalaman dia, keluarga beliau dan sebagainya itu sering terutama saya ya, yang sering berkomunikasi dengan Pak Joko itu bercerita kalau dia tuh sudah punya cucunya itu keluarganya sudah sedikit ya. Jadi tidak hanya sekedar wawancara, betul. Tapi lebih dari itu ya, lebih akrab, lebih iya. Terus Pak Joko almarhum ya, sering berpesan pemberitaan itu yang imbang ya Mbak, misal seperti itu. Kalau menemukan laporan dari lapangan itu ya memang sebaiknya dikonfirmasi ke saya, ke beliau, maksudnya ke Pak Joko bilangnya ke saya ya Mbak gitu. Oke, selanjutnya terakhir kapan ya bertemu dengan Pak Joko? Terakhir bertemu kebetulan Rabu ini tanggal berapa? Tanggal 11 ya hari ini ya. Hari ini 11 Maret tepatnya pukul 10. Itu waktu beliau membuka sosialisasi ujian nasional di SMKN 1 Kudus. Berarti hanya 2 jam sebelum meninggal ya. Nah, waktu bertemu itu ada ada tanda-tanda begitu? Kalau menurut saya, dari secara fisik yang saya lihat itu beliau tidak ada tanda-tanda sakit ya. Beliau masih seperti biasa, pucat tidak pucat sama sekali. Saya bertemu beliau itu setelah membuka, kan karena infonya yang saya dapat itu baru tahu itu langsung saya ke SMKN 1. Jadi beliau sudah turun, sudah nyambut, terus bertemu, salaman. Terus saya biasa ya kalau ketemu Pak Joko itu kan menjadi suatu momen yang wow ya.
Karena beliau memang sibuk bukan main, kalau di kantor itu jarang sekali, memang beliau selalu muter ke lapangan gitu. Jadi kalau ketemu Pak Joko sekali ketemu itu berondong pertanyaan banyak. Jadi langsung memberondong banyak pertanyaan mumpung ada kesempatan. Oke. Nah, waktu terakhir kali bertemu itu apa ada nasihat-nasihat tertentu begitu tentang kejurnalistikan gitu atau secara personal? Kalau tadi terakhir ketemu biasa ya, ya jawab pertanyaan apa yang saya utarakan ke beliau ya terkait SD ini terutama, tapi bukan termasuk SD yang bolong tadi kebetulan. SD roboh bukan ya, bukan karena itu beliau terus kaget ya, tapi saya terkait SD unggulan dan sebagainya itu tadi. Dan hari ini insya Allah beritanya keluar ya, itu berita terakhir mungkin ya, wawancara sama beliau seperti itu. Terus ya cuma 10 menit terus beliau pamit ke pulang ke kantor mungkin ya. Terus tak lama kemudian selang beberapa jam waktu saya istirahat gitu kan, ditelepon sama ketua MKKS SMP Pak Sujarwo ya. Kebetulan dia juga di lokasi di SMKN 1 karena memang sosialisasinya untuk SMP dan MTS. Ditelepon sama Pak Sujarwo, kepala SMPN 2 Kudus juga. Dikabari kalau Pak Joko sudah meninggal dunia. Saya kan langsung kaget ya, wong tadi ketemu itu baik-baik saja dan sebagainya. Tidak ada ini ya. Tidak ada tanda-tanda, iya salaman ya biasa saja kan. Tapi menurut cerita dari pegawai yang ada di kantor itu, waktu sampai di kantor salaman itu tangannya sudah dingin, tapi waktu saya salaman belum, masih biasa. Ya masih biasa, beliau masih sehat dan sebagainya gitu. Itu memang Baru setelah dari SMK mungkin sampai kantor itu sudah mulai mungkin lemas gitu. tapi masih ada tanggung jawab. Jadi nggak dirasa terus diselesaikan pekerjaannya baru ke kantor. Akhir-akhir ini memang beliau sering keliling ke sekolah-sekolah SD sampai ke Rahtawu, sampai ke Undaan yang paling pelosok, memang meninjau sekolah-sekolah yang butuh untuk perbaikan ya, renovasi. Karena waktu ada banjir-banjir kemarin juga kan banyak sekolah-sekolah yang ini beliau sendiri yang turun langsung ke lapangan sama kabit-kabit dan sebagainya. Menurut informasi kan Pak Joko ini mengalami ini ya serangan jantung ya. Apakah sebelumnya memang pernah kejadian atau ada riwayat penyakit jantung begitu? Dulu Pak Joko itu pernah ya sakit di tangannya itu kayak gatel atau apa, tapi langsung menyebar gitu. Katanya sih dia kena gula ya, diabetes gitu. Ya. Terus tempat tadi di rumah duka ketemu sama dokter Aziz juga menyatakan kalau pernah punya riwayat diabetes seperti itu. Jadi memang punya riwayat diabetes, terus itu jadi ini ya penyakit apa istilahnya ya? Bukan bawaan ya, tapi turunan apa ya, turunan? DM itu memang faktor usia ya. Oh, faktor usia. Dia 4 bulan lagi kan pensiun. Untuk saat ini memang usianya sudah 60 sih ya. Sudah 60 per Juni ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Apa kesan atau ada cerita lucu gitu dengan Pak Joko Susilo? Kalau cerita lucu itu tidak pernah ya, beliaunya. Nggak lucu ya? Beliaunya nggak lucu sih. Kesannya ya apa ya? Oh iya, tapi ini apa ya namanya?
pernah membeli madu ke saya, padahal saya juga membeli madu ke orang. Iya, terus saya kan pernah sering ngobrol lah ya kan, sering ngobrol cerita kalau Pak ini Pak ada madu asli. Oh boleh Mbak Santi boleh gitu kan. Terus beliaunya mau Pak saya pesan kan, oh mau gitu ya, itu ya istilahnya kekeluargaan ya. Sama wartawan itu lebih intensnya itu tidak hanya dari segi narasumber dengan reporter kan, lebih sudah intens ya. Terus kemudian apapun yang saya ingin ajukan ke beliau bantulah. Misal kayak ada event ya, kalau di Radar Kudus itu kan ada event seperti kayak student festival, itu pasti saya minta bantuannya beliau dan beliau juga welcome ya, mengapresiasi ya. Terus beberapa kerjasama juga ya, kerjasama dengan Dispora juga Pak Joko sangat-sangat mendukung sekali ya. Saya sebenarnya di pos pendidikan itu kan sedikit, tapi saya punya kejadian unik lah sama Pak Joko itu. Orangnya kan memang sering tidak di kantor karena sibuk dan lain sebagainya. Nah, saat itu saya mau konfirmasi soal berita begitu. Dia itu menyempatkan diri. Saya telepon akhirnya. Dia menyempatkan diri mengangkat telepon saya dan saat itu di jalan. Jadi kan suara bising dan apa gitu loh. Iya. Nah, jadi orangnya memang ya apapun itu dikonfirmasi, dia mau memberikan keterangan kepada wartawan. Ya mungkin ini terakhir ya, ada hal-hal yang ini disampaikan untuk keluarga. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah ya, dan Pak Joko bisa husnul khotimah. Amin. Oke, mungkin sekian perbincangan kita berdua atas meninggalnya Bapak Joko Susilo, Kepala Dispora Kabupaten Kudus. Kami segenap keluarga besar Jawa Pos Radar Kudus mengucapkan bela sungkawa yang sebenarnya. Terus semoga amal ibadahnya diterima dan husnul khotimah, sedangkan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Oke, sekian dari kami. Salam redaksi. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.